Halo semuanya, apa kabarnya nih? Kembali lagi kita di channel Opini. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita buat konten yang berbau horor ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung bahas saja konten kita kali ini. Cerita kali ini didapat dari forum online dengan judul yang sama, dengan user Sirwichin Sensei. Di sini dicerita tentang temennya yang ditebengin sama Kunti. Cerita berawal di malam Selasa Kliwon. Entah Selasa Kliwon sehoror malam Jumat Kliwon atau kagak, gue juga nggak tahu. Tapi kata temen gue sih biasa aja. Jadi hari Selasa Kliwon kalau diinget-inget sekitar tahun 2010-an, temen gue ini main ke rumah temennya yang di desa Temanggung. Sekedar kongko-kongko aja, dan emang udah sering, dan tiap hari mereka begitu. Katanya sih ngilangin suntuk, sekalian sambil ngupi-ngupi gratis, maklum pengacara. Temen gue ini main udah dari sebelum asar, karena asik ngobrol, ngalor ngidul dari cerita waktu zaman kecil, sampai cerita horor. Kagak kerasa waktu itu udah malam aja. Ya sekitar jam 11-an lah. Dan akhirnya temen gue ini pamit pulang ke temennya. Sebelum pulang ada percakapan temen gue sama temennya. Temen gue namanya disamarin aja ya, jadi Eko, dan temennya lagi namanya Jali. Kata si Eko, "Jal, gue balik dulu ya." Kata si Jali, "Oke kok, udah malam nih, hati-hati ketemu jurik lu nanti." Terus kata si Eko, "Ah sial lu nakut-nakutin gue. Gue mah gak takut sama begituan, takutnya sama Jablay yang di jalan, takut diperkosa gue." Terus si Jali ngomong, "Siapa yang mau perkosa pengangguran kagak punya duit kayak lu kok?" Terus kata si Eko, "Sialan lu, gue balik dulu ya. Gue balik lewat PL aja lah, biar lebih deket. Kalau lewat Poncol kejauhan." Terus kata si Jali, Iya, selalu deh, mau lewat mana juga." Akhirnya temen gue balik. Oh iya, temen gue ini main ke rumah temennya naik motor sendiri ya. Setelah temen gue ini jalan, pas sampai persimpangan, ternyata jalan yang biasa dilewatin itu jalannya baru habis dicor. Jadi ditutup sementara. Jadi dialihin ke jalan sebelah kiri. Dan yang bikin temen gue ragu, ini jalan yang sebelah kiri itu harus lewatin pemakaman umum. Yang dari zaman gue masih belum lahir juga udah ada. Dan gue pernah lewat situ saat siang. Emang keadaannya sih rapi, dan yang udah pasti adem karena banyak pohon-pohon gede. Dan kalau kalian mau tahu, pemakaman ini tempat peristirahatan terakhir salah satu personel Warkop DKI. Balik ke temen gue. Akhirnya mau kagak mau, dia lewat jalan makam. Karena kalau muter lagi jauh. Akhirnya beloklah temen gue lewat jalan makam. Pertama masuk, temen gue ini kagak ngerasain apa-apa. Cuma ngerasa adem dingin aja. Mungkin karena banyak pohon-pohon gede kali ya, pikirnya. Setelah mulai masuk area pintu, pas mau masuk makamnya, temen gua mulai tuh bulu kuduk berdiri. Tapi itu kagak menyurutkan niat temen gua buat putar balik. Karena emang tinggal belokan sekali lagi, sampai dah di gerbang gapura pemakaman. Setelah mau belokan, tiba-tiba temen gua ini nyium wangi dupa sama wangi kembang. Emang di sekitaran banyak kembang yang pada mekar, makanya temen gua ini kagak ngerasa aneh. Tetaplah jalan, tapi mulai agak dipercepat jalannya, karena ngerasa ada yang buntutin dari belakang. Kenapa temen gue ngerasa gitu? Soalnya katanya kupingnya ngerasa ngedengung, kayak gimana gitu. Akhirnya udah mau sampai di gerbang gapura, ya sekitar 200 meter lagi, temen gue berpapasan sama warga-warga yang bawa senter, jalan kaki berlawanan arah. Entah warga situ yang keliling lagi ronda, atau mau nyari kodok. Karena agak masuk ke dalam lagi, dekat makam itu ada areal persawahan. Setelah mau lewatin itu warga, kagak tahu kenapa itu warga ngeliatin temen gue terus, kagak lama nunjuk-nunjuk temen gue. Pikir temen gue paling disuruh pelan-pelan bawa motornya, atau dimatiin lampu jauhnya. Soalnya kata temen gue, lampu jauh motornya dihidupin. Kemungkinan si warga silau. Tapi setelahnya
Motor dipelanin dan lampu jauh dimatiin. Teman gue lihat warga dari kaca spion sebelah kirinya. Ternyata itu warga pada lari, dan kagak sengaja mata temen gue nangkep kayak kain transparan dari kaca spion. Tiba-tiba pundaknya berasa panas dan kepalanya berat. Temen gue udah mulai berasa kagak enak nih. Dilihat lagi kaca spionnya kiri, ternyata masih ada. Kayak ada kainnya gitu. Akhirnya penasaran dilihat di spion sebelah kanan. Tapi nggak ada. Polos aja gitu. Tapi anehnya lagi, di sebelah kiri masih ada kainnya. Posisi kainnya itu kayak ngelambai-lambai baju di jemuran. Kayak kena angin gitu. Tambah merinding dong temen gua. Ditambah lagi keringat dingin ngucur. Pada akhirnya ditancap gas motornya, sampai akhirnya ngelewatin gerbang gapura dan temen gua ngedenger suara cewek ketawa kenceng bener dari belakangnya. Sontak temen gua kaget, langsung lihat spionnya. Ternyata dari spion motor kelihatan cewek baju putih duduk di atas gerbang gapura. Dari situ temen gua bawa motor udah kagak bener, hampir-hampir nabrak rumah warga di seberang gang masuk makam. Sampai akhirnya temen gue berhenti dan istirahat dulu di rumah warga. Terus cerita ke warga kalau temen gue habis diikutin cewek baju putih. Lalu apa kata warganya? Lagian jam segini lewat situ bawa motor sendirian. Ya minta diboncengin si nengnya. Untung cuma nebeng sampai gerbang doang, Jang. Hahaha. Akhirnya temen gue pulang diantar warga dan beberapa hari temen gue udah kagak berani keluar dulu. Apalagi pulang malam-malam. Karena masih trauma. Dan kata temen gue, setelah temen gue diikutin, ternyata kata temennya lagi, masih suka ada orang yang disengin begitu, terutama yang bawa motor sendirian kalau lewat makam itu. Oke sobat-sobat semuanya, cukup di sini dulu ya bahasan kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi. Like video ini bagi kalian yang suka dengan video ini. Dan silahkan dislike video ini jika kalian tidak suka. Kalian boleh komentar apa saja untuk kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, saya sampaikan salam sukses untuk kita semua. Tetap semangat dan ciao!